Halo Pak. Tuh, bentar. Dengar suaraku? Dengar Pak. Dengar Pak. Baik, makasih. Nah, memang kadangkala penggabungan kelas ini memang sangat kita butuhkan. Misalnya seperti hari ini ya, saya sudah sidik apa ini sajian ini dari 3 sajian teologi ini, tetap juga 2 orang copy paste dari sajian-sajian senior. Si Christine meskipun sajiannya kurang bagus, tapi dia saya lihat menunjukkan bahwa itu upaya dia ya, supaya dia bisa memberikan sajian yang hasil pekerjaannya ya. Dia mau menampilkan sajian yang asli pekerjaannya, walaupun memang yang dikerjakannya itu ya kurang bagus lah ya. Tapi upaya-upaya seperti itu saya kira bagus ya, bagus. Berbeda sekali dengan sajian yang disajikan si Novita. Novita justru saya lihat memang nampak upaya dia untuk menceritakan apa yang tertulis dalam Alkitab itu, yang ditelusurinya sendiri. Nah, saya senang yang seperti itu ya, sehingga ketika kita bertanya tentang peristiwa-peristiwa Alkitab itu, dia memang betul-betul bisa menceritakannya. Dia tahu, dia sumber dari sajian ini adalah penyelidikan kepada Alkitab. Jadi saya lihat sekarang beda seperti jauh sekali beda kualitas sajian ini ya. Jadi sajian dan penguasaan Novita itu saya kira kalian harus menjadi dorongan ya, motivasi kepada kalian kelas-kelas teologi ini. Memang kadang-kala memang saya lihat lebih banyak anak Pak ini yang pantas di teologi ya daripada anak-anak teologi ini. Anak-anak teologi ini kerjanya ya tingkat kemalasannya terlalu tinggi tingkat kemalasan kalian. Dan saya sendiri khawatir melihat kalian. Tapi saya yakin dengan anak-anak Pak ini, yakin. Karena inilah sudah lihat ya, sudah kalian lihat beda kualitas itu ya. Jadi supaya adalah dorongan motivasi bagi kalian. Ya, moderator Christian. Iya, Pak. Christian, kau tengoknya itu kan? Iya, Pak. Jadi apa yang disajikan oleh anak teologi ini sebetulnya gimana ya? Ini bagus dibaca sajian-sajian senior itu kan. Nah, kalau sebetulnya memang
ada banyak gimana ya, strukturnya pun seharusnya diikuti saja silabus atau judul yang saya berikan. Kalian sudah harus menampilkan yang berbeda dari yang disajikan seniormu. Contoh misalnya saya bikin di situ judul tentang kontroversi keselamatan dalam kurung manusia, iman, keselamatan gitu. Maksud saya dalam kontroversi itu, pemahaman mereka tentang itu harus dilihat. Misalnya Yesus memahami manusia itu apa? Dia pahami Allah itu apa? Lalu dia pahami keselamatan itu apa? Gitu. Itu tuntunannya di situ. Ya. Itu alat bantu, tapi itu pun tidak diabaikan. Oke lah. Semoga lah ada perubahan-perubahan ke belakang. Memang saya lihat memang begitu ya. Upaya penyidikan itu dari kalian memang ya betul-betul lemah lah ya, betul lemah. Saya sudah baca tugas-tugas yang saya berikan. Saya lihat memang ya sangat lemah sekali lah ya, lemah sekali. Oke lah, nggak apa-apa itu. Nah, minggu lalu saya katakan bahwa saya butuh waktu untuk menjelaskan mengenai topik kita yang pertama dan yang kedua, yaitu dosa dan iman. Silahkanlah kau sediakan catatan-catatanmu untuk untuk diskusi kita hari ini. Saya buka Alkitab dulu. Jangan muncul di situ ya. Alkitab. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bisa dibaca dari situ, nampak dia? Nampak, Pak. Oke. Nampak, Pak. Oke, yang pertama saya mau kembalikan lagi ke pertama, yaitu dosa. Saya sudah suruh kamu untuk mencari apa sebetulnya substansi atau kuasa dari dosa itu, sehingga demi untuk dosa ini maka Allah sendiri yang harus turun, yaitu Yesus Kristus, dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan. Jadi dari situ secara logika bisa kita pahami bahwa yang bisa berhadapan dengan dosa ini tidak boleh prajurit-prajurit, yaitu kita manusia, karena dosa ini bukan lagi
ranahnya prajurit. Tapi yang harus berhadapan dengan dosa ini adalah langsung Allah itu sendiri. Itu berarti ini adalah ranah para penguasa. Dan penguasa di sini adalah antara iblis dengan Allah. Kemarin kan saya sudah katakan bahwa baik iblis maupun Allah itu adalah sama-sama penguasa. Bedanya iblis itu adalah penguasa, tapi Allah itu maha kuasa. Siapa yang mereka tundukkan di bawah kuasanya, siapa yang menjadi, kita katakanlah, rakyatnya, atau lebih dalam lagi, siapa yang menjadi jajahannya, atau yang dihimpunkan di bawah kontrol dan kewenangannya. Jawabnya adalah manusia, ya, manusia. Jadi manusia itu adalah objek-objek atau oknum-oknum yang dikurung atau dihimpunkan ke bawah kekuasaan dari penguasa itu. Saya tidak usah ulangi lagi siapa penguasa itu, ya. Nah, oleh karena itu satu-satunya cara untuk melepaskan manusia dari kuasa dosa, manusia itu tentu tidak punya kekuatan untuk itu. Oleh karena itu maka dosa ini sendiri itu yang harus dikalahkan, ditaklukkan, sehingga apa yang ada pada dia bisa dirampas. Alkitab dalam Perjanjian Lama seringkali menceritakan tentang barang-barang rampasan. Jadi kalau Israel itu misalnya memerangi satu bangsa lain, lalu kemudian bangsa itu kalah, maka ternak-ternak yang mereka miliki, termasuk ya anak-anak dan perempuan yang mereka miliki, ya, itu bisa mereka ambil menjadi rampasan dan menjadi tawanan, sehingga mereka itu menjadi milik, ya, milik orang Israel. Mereka akan dibagikan kepada orang Israel dan mereka itu akan menjadi milik, ya, ternak itu jadi milik dan orang itu menjadi tawanan atau menjadi miliknya. Itulah yang makanya ada di mereka itu konsep budak-budak, ya, budak-budak yang ya memang menurut hukum Sabat, ya, nanti ada tahun Yobel, tahun ke-50, ya, mereka diberikan hak bebas gitu. Kalian pernah baca itu? Pernah kau baca itu, Christian di Alkitab?
Iya, Pak. Pernah baca itu atau pernah dengar itu? Iya, Pak. Pernah, Pak. Nah, jadi itu cerita faktual sejarah itu adalah selalu ada korelasinya untuk memahami hal-hal spiritualitas atau hal-hal yang rohaniah di dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dosa. Jadi samalah gambaran itu ya, Tuhan ya, berperang melawan dosa, dan ketika dosa itu kalah takluk, ya, maka harta milik dia itu, yaitu kita-kita ini, diambil menjadi rampasan. Maka bisa kita pahami bahwa kita ini dirampas Tuhan dari dosa menjadi miliknya. Itu pula sebabnya maka dalam perjanjian lama itu juga perjanjian baru, ya, ada hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga ketika kita sudah dirampas, kita masuk kepada satu wilayah yang baru, yaitu wilayah Tuhan, yang di dalam wilayah Tuhan ini sejak semula, mulai dari Taman Eden sudah disebutkan, ada hukum di situ. Hukum untuk tinggal ada di situ. Nah, kita lihat ada proses hukum itu ya, mulai dari Taman Eden, kemudian perjanjian lama, hukum Taurat, ya, yang menurut Alkitab satu pun tidak bisa mengerjakannya, hukum Taurat itu, sehingga tidak ada orang yang selamat karena hukum Taurat. Ya. Ini dia ini. Roma 3:20. Nah, nampak ini? Nampak, Christine? Nampak, Pak. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Maksudnya kata-kata hukum Taurat itu berzina misalnya, mencuri, membunuh. Nah, akhirnya orang menelusuri apa-apa saja yang disebut zina, mana yang tidak zina, mana mencuri, mana yang tidak, mana membunuh, mana tidak, begitu. Akhirnya adalah orang melakukan zina-zina, apa namanya, zina-zina ya, yang menurut dia tidak merugikan orang lain. Atau ada istilah misalnya, kami nggak zina kok, orang mau sama mau, katanya misalnya kan. Nah, seperti itu ya, orang olah, jadi makin pandai orang, makin pandai mencuri misalnya kan, ya saya nggak mencuri kok, katanya. Orang yang apanya, yang jatuhnya dari dompetnya waktu dia naik kereta, ya kuambil, kan nggak mencuri aku, itu mengambilnya aku, bukan mencuri, misalnya begitu ya, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi oleh karena itu maka dibutuhkan satu hukum baru di zona tinggal di dalam zona Tuhan, yang kemudian dalam perjanjian baru ya, Tuhan Yesus menekankan tentang kasih. Nah, soal itu mungkin bisa kau pelajari lebih dalam di etika. Apakah dengan hukum kasih maka hukum Taurat tidak berlaku lagi, gitu ya. Alkitab sama sekali tidak mengatakan itu ya.
Kalau kau nanti perlu tentang itu, kau bacalah nanti di sini, di Roma 9. Ya, di sini. Kau baca nanti Roma 9 tentang hukum Taurat itu, supaya kau tahu bahwa hukum Taurat itu betul-betul kudus, ya, betul-betul kudus. Ini di Rom 9 kemudian 10, ya, lalu kemudian 11, ya, 11. Oke. Nah, sekarang kau sudah lihat bagaimana gambaran tentang dosa itu, ya. Sekali lagi saya katakan, untuk mengalahkan dosa ini, Allah sendiri yang harus turun untuk berperang. Allah yang harus menghadapinya, gitu ya. Jadi kalau begitu, ya, sebetulnya apakah dosa itu? Kamu pernah misalnya kemarin sudah ada yang mengutip di tugasnya misalnya tentang ini. Di Kejadian 4 ini, di sini ayat 7 dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Nampak ini, ya? Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Yang saya maksudkan di sini dosa sudah mengintip. Kau harus lihat bahwa dosa di sini bukan suatu barang. Bukan seperti pisang, seperti botol, seperti cangkir, tidak seperti itu, ya. Tapi dosa ini dikatakannya di sini adalah suatu organisme yang hidup. Dia satu oknum. Bisa mengintip, ada matanya. Ya. Dia bisa menggoda, berarti dia punya kekuatan. Dia punya akal. Ya, dia punya kuasa. Ya, ini. Dia bisa berkuasa. Jadi Alkitab menunjukkan bahwa dosa itu adalah suatu oknum yang dinamis, yang memiliki kuasa dan kekuatan yang melebihi dari semua manusia. Karena itu dia bisa berkuasa penuh atas manusia. Nah, itu maka di Roma pasal 7 dikatakan di situ, misalnya ayat ayat 15 misalnya, ya. Lihat ini, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, ini perhatikan. Jadi di sini dijelaskan, ya, taunya kita apa itu yang baik. Taunya kita punya keinginan, kehendak untuk jadi orang baik. Ada keinginan kita jadi orang baik.
samanya seperti kau ini. Adanya kehendakmu untuk menyajikan satu sajian yang bagus, hasil kerjamu sendiri. Tapi kau tidak melakukan itu. Justru apa yang kau tidak suka, ya, yang kau benci, itu yang kau perbuat. Kenapa bisa begitu? Di sini dikatakan, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, begitu ya. Nah, ini. Kau bisa baca terus sampai ke bawah, ya, sampai habis ini. Ya, dia cerita tentang bagaimana kekuatan dosa itu di dalam hidupnya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa dosa itu menggerakkan seseorang itu untuk melakukan kehendak dosa itu. Sehingga ini sudah apa ini ya, sudah kekuatan yang tertinggi ya yang ditunjukkan di sini, bahwa sehingga kita bisa melakukan tindakan, kita bisa berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak kita sendiri. Akan ini hebat ini. Kalau misalnya kita melakukan hawa nafsu kita, itu kehendak kita. Kehendak kita. Ini jauh lebih besar dari situ. Yang kita lakukan ini justru adalah melampaui dari apa yang kita kehendaki. Nah, inilah yang membuat orang misalnya bisa buta mata. Orang bisa membunuh misalnya. Taunya dia bahwa membunuh itu tidak baik. Berdamai-damai itu lebih bagus. Mengalah itu lebih bagus. Tapi ya dosa sudah menggelapkan hatinya ya. Lalu kemudian mendorong dia untuk melakukan apa yang dia tidak kehendaki itu. Nah, itu makanya ya dalam Roma 3 ya katakan ini. Nah, ini dia ini. Mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ya kan? Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi karena semua orang di bawah kuasa dosa, maka tidak ada seorang pun yang benar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tindakan-tindakan orang yang ada di bawah kuasa dosa ini. Lihat ayat 10, ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Lihat ini, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Nah, ya, bikin kacau lalak kerjanya. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, itulah kekuasaan dosa itu. Ya, jadi kuasa dosa itu membuat manusia ini betul-betul berjalan di luar dari jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu semuanya manusia ini pasti akan binasa. Ya. Ini dikatakan jelas-jelas di sini
Tadi di sini sudah disebutkan ya. Oke. Nah, jadi oleh karena begini kondisinya, ya, kondisinya begini, bahwa semua orang ya, harus binasa, ya, atau tidak ada seorang pun yang bisa selamat, ya, tidak ada orang selamat. Oh sebentar ya. Jadi itulah apa dulu? Itulah posisi kondisi manusia ya yang ada di bawah kuasa dosa. Sekira kau sudah bisa ambil apa ya? Membayangkan, menggambarkan soal itu. Sebentar ya. Moderator. Iya, Pak. Nanti kalau waktunya sudah dekat sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin batasnya. Iya, Pak. Kau ingatkan aku ya. Baik, Pak. Kemarin kita janji sampai jam berapa? Kalau tidak salah 8.30, Pak. Tapi gimana ya? Kok Atau jam berapa, Pak? Kok 8.30? Saya bilang kan saya perlu Pertambahan waktu. ya, kita 2,5 jam kurasa ya kan hari ini. Sampai jam berapa kita, Nopita? Kau kan daya ingatmu kuat. Minggu lalu Bapak bilang sampai jam 9, Pak, paling lama. Jam 9 paling lama. Iya, Pak. Bukan 9.30. Oh, jam 9 ya? Jam 9, Pak. Pak. Oke. Oke lah. Saya kira bisa cukup. Saya lambat-lambat saja ngomongnya supaya bisa kau catat ya. Baik, Pak. Oke. Jadi itu sekarang posisinya. Posisi dosa. Nah, selanjutnya begini. Tentu Allah tidak ingin manusia itu yang diciptakannya menjadi milik dosa selama-lamanya. Kita kan sudah pelajari bahwa dalam cerita kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka
dosa itu berhasil merampas milik Allah, merampas ciptaannya, sehingga tadi semuanya sudah ada di bawah kuasanya, gitu ya. Nah, kemudian untuk itu saya mau lihat dulu apa ayatnya di sini. Nah, mungkin nanti bisa sudah kau baca, mungkin kalau benar-benar sudah kau baca ini, di mana di sini apa bisa tertulis bahwa Allah memberikan hukum Taurat di pasal 1 ini. Siapa yang bisa ingat? Atau hati nurani, ya. Nggak ada yang ingat ya. Roma 8 kalau nggak salah, Pak. Bukan. Di sini Roma 1 dan Roma 2. Saya baca ayatnya ini. Di mana atau sebentar. Atau suara hati mungkin ya. Pak. Ya. Saya dapat Pak di Roma 2 ayat 15 Pak. Oke, Roma 2 15. Oke. Oke, nah ya. Jadi begini ya. Jadi untuk melepaskan manusia itu, kita kan tahu bahwa Allah memanggil Israel, lalu memberikan kepada mereka hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat itu tujuannya adalah supaya mengembalikan mereka, supaya mereka kembali kepada Allah. Ini mulai ayat apa ini? Mulai ayat 12 ya. Lalu kepada orang-orang yang non-Yahudi juga diberikan hukum Taurat. Kepada kita misalnya yang bukan Israel, diberikan juga kepada kita hukum Taurat. Tapi hukum Taurat yang diberikan kepada kita bukan hukum Taurat yang tertulis dalam 2 loh batu. Tapi kepada kita diberikan ini. Isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati. Ya. Jadi kepada semua orang, saya melihat kita ini agak istimewa ya. Agak istimewa. Karena kepada kita, kepada nenek moyang kita diberikan hukum Taurat itu tertulis dalam hatinya, sehingga selalu ada suara hati kita mengatakan mencuri itu salah, berzina itu salah, gitu. Mencaci orang itu salah, gitu. Selalu diingatkan kita. Dengan cara itu Allah ingin supaya kita mendengar melakukan hukum Taurat ini, atau mendengar suara hati kita ini, supaya kita bisa melawan kuasa dosa itu. Begitu. Bisa paham itu ya? Artinya begini, supaya
kau berubah pikiran. Bukan selama ini kan kau katakan keselamatan bukan oleh hukum Taurat ini segala macam gitu kan. Seolah-olah hukum Taurat itu Yesus datang, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Siapa pula yang bilang itu? Seolah-olah hukum Taurat itu kotor, kau pandang negatif. Itu salah, sangat salah ya. Hukum Taurat itu kudus, betul-betul kudus. Jadi hukum Taurat itu diberikan Tuhan, tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Makanya orang Yahudi memahami bahwa ukuran keselamatan atau tanda keselamatan itu adalah ketika orang itu hidup menurut hukum Taurat. Apalah saya katakan, style atau ciri atau tanda seseorang itu sudah memiliki hubungan dengan Tuhan, atau sudah bersekutu dengan Tuhan adalah hukum Taurat itu. Begitu. Jadi Allah memberikan hukum itu, hukum Taurat itu, baik kepada Israel maupun kepada non-Israel, tujuannya adalah supaya hukum Taurat itu menyelamatkan, menjadi keselamatan, jalan keselamatan lah ini hukum Taurat ini. Makanya kalau kita baca misalnya Mazmur, terutama Mazmur 119, di situ betul-betul disampaikan kepada kita soal bagaimana kekudusan, bagaimana kekuatan, bagaimana manfaat, bagaimana apalagi ya manfaat hukum Taurat itu. Kalau kita baca di Mazmur 119, di situ betul-betul ditunjukkan kepada kita bagaimana hebatnya hukum Taurat itu, hukum-hukum Tuhan itu. Ya. Kau tahu bahwa Mazmur 119 adalah pasal kitab yang paling panjang. Ya. Paling panjang, ada 176. Ya. Dia ini semua 176 ini bicara tentang hukum Taurat ini semuanya. Ya, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercerai, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ya. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengasihi segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur supaya aku belajar hukum-hukum yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan terus ini ya. Ya, jadi ini semua menunjukkan bahwa inilah nuansa orang yang sudah diselamatkan itu. Nuansa orang yang diselamatkan, yaitu memang orang yang sungguh-sungguh hidup menurut Taurat Tuhan. Begitu ya. Jadi Taurat Tuhan itu betul-betul indah, betul-betul kudus, betul-betul apa? Ya. Nah, nanti bisa kau, ini betul-betul apa ya? Betul-betul sedap untuk dibaca ya. Ya. Nah, jadi satu lagi yang saya sampaikan kepadamu, bahwa kepada kita tadi ya,
kepada kita, Roma 2 ayat 15 itu. Ya. Tuhan tuliskan itu. Ya, Tuhan tuliskan. Jadi saya bisa pahami ya, kenapa orang-orang nenek moyang kita dulu bisa mewariskan satu hukum-hukum adat, ya, hukum-hukum adat yang berisi banyak sekali petuah-petuah yang sangat bagus sekali. Saya bisa pahami itu dari sini, karena memang Tuhan sendiri menyatakan dirinya ya kepada semua bangsa, yaitu langsung dia menuliskan hukum Taurat itu ke dalam hati mereka, sehingga nenek moyang kita memiliki suara hati yang asalnya dari Tuhan itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi kemarin kan ada pertanyaan saya soal apa? Mungkin di berikut itu nanti, Roh Kudus dan suara hati, ya, Roh Kudus dan suara hati. Nah, sebelum Roh Kudus datang, ya, orang sudah diberikan suara hati, ya, karena itu hukum Tauratnya itu. Nah, tapi faktanya itu tadi yang disampaikan oleh Roma 3, ya, faktanya apa yang terjadi. Nah, ini dia. Nah, faktanya adalah ini ayat 20 ini. Tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah, ya. Ini juga didukung oleh Injil Yohanes. Kita lihat di Injil Yohanes ini. Bentar ya. Nah, ini dia. Dia ini ya. Ini hebat, ini ngeri nih ayat ini. Sejalan dengan Roma tadi ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus, gitu. Jadi sekali lagi membaca ini historisnya itu tadi, ya, historisnya itu tadi. Hukum Taurat itu juga adalah bagian dari kasih karunia Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang ada di bawah kuasa dosa. Maka melalui Musa diberikanlah hukum Taurat. Atau tadi kepada kita melalui suara hati kita. Kepada Israel melalui Musa, kepada kita melalui suara hati kita. Nah, tapi ternyata ya, setelah diberikan itu, kita lihat tadi faktanya bahwa ayat 20 tadi. Nih, tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Gini ya. Nah, justru karena oleh hukum Taurat, ya,
orang mengenal dosa. Ya. Tapi sekali lagi, jangan pernah kau pandang bahwa hukum Taurat itu negatif. Tapi hukum Taurat itu kudus, ya, itu sangat kudus. Bentar ya, supaya kau lihat di sini. Ini dia. Roma 7 ayat 12 ya. Nah, nampak itu ya. Jadi hukum Taurat itu kudus ya, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Nah, itu yang dikatakan oleh dalam Roma 7 tadi ya, di sini disebutkan di sini ya. Jadi hukum Taurat itu menunjukkan apa yang benar, apa yang baik, tapi persoalannya ini dia. Meski kita mengetahui itu benar dan baik, tapi kita tidak melakukan yang baik itu. Kenapa? Sekali lagi adalah karena ini kuasa dosa itu. Ini kita terjual di bawah kuasa dosa, gitu ya. Jadi kembali lagi kuasa dosa itu. Jadi ternyata manusia dengan hukum Taurat mematuhi manusia di bawah kondisi kuasa dosa ternyata tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat itu. Justru manusia melanggar hukum Taurat atau melanggar suara hatinya. Justru manusia semakin semakin kalau di sini disebutkan ya terjual di bawah kuasa dosa. Nah, maka oleh sebab itu Alkitab katakan dia sendiri yang di Yohanes 1 dikatakan dia sendiri yang datang ya. Dia sendiri yang datang, ini firman itu menjadi manusia ya. Lalu kemudian dikatakan di sini Yohanes 3:16, karena begitu besar ia mengorbankan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Lalu dia ayat 17, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkan ya. Lalu dikatakan ini, barang siapa yang percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Lalu tegasnya dikatakan ya, inilah ayat, mungkin ini tegasnya ya, ini ayat 15 ini lihat.
supaya setiap orang percaya kepadanya meroleh hidup yang kekal. Nah, sampai di situ kita bisa pahami. Nah, sekarang timbul sebuah pertanyaan. Apakah dengan matinya Yesus di kayu salib, maka otomatis semua orang akan selamat? Apakah dengan berhasilnya Yesus menaklukkan dosa, maka semua orang otomatis menjadi selamat? Alkitab tidak pernah mengatakan seperti itu, ya. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Di sini saja kita sudah ditunjukkan bahwa ini setiap orang yang percaya, ya, kepadanya. Nah, kita mau dalami lagi dulu tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang yang percaya. Ya. Bagaimana prosesnya sehingga seorang itu bisa percaya? Apakah yang dimaksudkan oleh ya percaya ini adalah sama seperti sebuah keyakinan terhadap perhitungan matematika? Atau apa yang maksudnya orang yang percaya ini kepada Yesus beroleh hidup yang kekal? Apakah ini cukup sekedar pengakuan aku percaya, kemudian kita beroleh hidup yang kekal? Begitu ya. Bagaimana prosesnya sehingga bisa orang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal? Gitu ya. Nah, saya sudah berikan kepadamu tugas untuk menyelidiki Alkitab, yaitu kata-kata Alkitab. Saya sudah baca-baca tugasmu itu. Saya tidak merasa puas lah ya dengan tugasmu itu. Kita ambil misalnya satu contoh ya. Nah, di sini ada kata oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Gini. Ya, Yohanes 20 ayat 31. Saya hanya lihat di kitab Yohanes ini aja, ya. Ini ya, atau langsung saja yang apa tadi ya? Yang ini tadi ya, supaya gampang ya. Nah, bisa nampak di situ apa ini? Hasil pencarian ini? Bisa, Pak. Ya. Nah, membaca apa Alkitab ini, kalau nggak usah tafsir-tafsir ya. Baca saja sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, di sini disebutkan, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, di sini disebutkan iman. Ada di sini ditunjukkan peranan iman oleh imanmu. Tadi saya katakan bahwa ada penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam satu peristiwa, yaitu kayu salib, peristiwa salib. Ya. Ada keselamatan di dalam nama Yesus. Ya, ini. Ada dua hal ini. Satu ada di sini oleh iman, ada lagi di sini hidup dalam namanya. Ada keselamatan dalam nama Yesus. Tapi apakah keselamatan dalam nama Yesus ini bisa diperoleh
oleh kita, ya, diperoleh oleh kita dengan usaha kita sendiri, ya, dengan usaha kita sendiri. Alkitab enggak, semua yang berhubungan dengan usaha-usaha kita sendiri, Alkitab tidak merestui itu. Tapi ada satu oknum lagi yang kita butuhkan untuk membawa kita kepada ini, kepada hidup dalam nama Yesus. Apakah itu? Ya, namanya ini iman. Ini. Nah, kalau disebut oleh iman berarti ya iman itu yang membuat. Iman itu jadi subjek. Nah, tentu kita bertanya, memangnya iman ini siapa ini? Iman ini. Ya. Kalau kita baca di ini, Galatia 3 ayat 25, dia itu. Nah, bisa kau baca ini, ayat 25 ini. Bisa, Pak. Bisa kau baca ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau disebut iman itu telah datang, apa yang kau pahami di situ? Kalau disebut iman itu telah datang, ya, iman itu tidak datang dari bumi ini. Iman itu datang dari atas. Iman itu datang dari Tuhan. Jadi iman itu bukan hasil kerja kita, seperti yang saya katakan kemarin. Bukan ya pergi kau gereja supaya beriman kau, berdoa kau supaya beriman kau, tidak seperti itu. Iman itu datang dari atas. Jadi dia itu bukan milik dunia, bukan milik manusia. Tapi iman itu adalah milik Allah itu sendiri. Yang diberikan atau dipancarkan oleh Allah. Diberikannya kepada manusia. Itulah iman. Jadi iman di sini adalah digambarkan Alkitab menjadi satu oknum, ya, satu oknum, menjadi satu pelaku. Iman ini bisa, ya, iman ini bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, sampai di sini, kira-kira gimana? Dia bisa kau pahami sampai di situ, Nopita? Bisa, Pak. Sementara apalah kesimpulanmu, Nopita, antara dosa dan iman ini? Gimana kesimpulanmu sebelum saya lanjutkan? Bikin dulu, gimana kesimpulanmu dari penjelasan saya tadi? Kesimpulannya yang saya dapatkan bahwasanya manusia itu sudah terjatuh di dalam kuasa dosa, dan untuk bisa selamat keluar dari dosa itu, maka Allah memberikan iman kepada manusia supaya manusia bisa kembali menjadi milik Allah, Pak. Oke, mantap, bagus. Ya. Jadi kita perhatikan di sini, ya, perhatikan bagus-bagus, ya, bahwa di sini yang bertempur, ya, yang berperang, ya, tidak langsung kita lihat di sini yang berperang oknum iblis dengan oknum Allah, enggak, atau oknum iblis dengan Yesus, enggak. Tapi di sini kita lihat yang berperan di sini, berperang adalah antara dosa dan iman. Ya. Dosa itu
sebagaimana dosa itu adalah milik iblis, iman ini juga milik Tuhan. Ya. Jadi seakan-akan bagaimana ini ya? Seakan-akan masing-masing penguasa ini menurunkan artilerinya masing-masing, artileri ala-ala perangnya, senjata-senjatanya. Jadi senjata iblis itu untuk menaklukkan manusia itu namanya dosa. Lalu senjata Allah ya, di dalam Yesus Kristus kita tidak bisa pisahkan itu. Saya sebutkan Allah, di dalamnya ada Yesus ya dan Roh Kudus ya. Senjata Allah untuk melepaskan manusia dari dosa itu adalah iman. Gitu. Nah, cara kerja dosa itu adalah bekerja di dalam hati manusia. Maka dikatakan dalam Kejadian 4 itu tadi. Ya, Kejadian 4. Ini. Nah, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tiba jika engkau tidak berbuat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Maksudnya di depan pintu hatinya, ya, depan pintu hati. Jadi hati itu digambarkan punya pintu. Nah, sama itu seperti misalnya, misalnya di Wahyu 3 ayat 20 misalnya. Ini. Nah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suara aku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Gitu. Jadi hati itu digambarkan punya pintu. Bahkan kadangkala digambarkan seperti rumah dia, ya, seperti rumah. Gimana itu yang Yesus menceritakan apa itu, mengusir roh-roh digambarkan apa, roh jahat yang memasuki hati seseorang. Oke, nanti habis waktu nanti bisa kau baca-baca ya. Intinya memang kita harus banyak apalah baca Alkitab ini. Ya. Oke, jadi sekira kau sudah bisa dapat gambarannya itu ya. Yang penting adalah itu tadi bahwa cara kerja dosa itu dia itu merebut hati ya, merebut hati, sama seperti percakapannya dengan ya Hawa itu dia hati ya, jadi hati itu yang diambilnya. Makanya kemarin saya katakan bahwa saya teringati kepadamu apa yang dikatakan oleh kitab Amsal ya, Amsal 4 ayat 23 misalnya.
jagalah hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi dari sini terpancar kehidupan, dari sini juga terpancar kematian. Jadi hati manusia itu menjadi apa? Menjadi singgasana, menjadi mahkota dosa itu, sehingga kalau kita mungkin pernah kau pelajari ya, hubungan antara mata, telinga, kemudian pikiran, lalu hati, gitu ya. Mata dan telinga itu adalah yang menghantarkan informasi kepada otak. Lalu otak, ya, tentu berpikir, lalu kemudian dia menimbang apakah baik atau tidak baik untuk dilakukan. Lalu kemudian otak mengirimnya ke hati. Hatilah yang memutuskan untuk melakukan, ya, atau tidak melakukan. Lalu hati memberikan, menyampaikan kepada otak apa yang harus dilakukan. Lalu otak memberi perintah kepada semua anggota-anggota tubuh. Maka terjadilah tindakan. Begitu. Pernah kau dengar itu? Novita? Belum, Pak. Nah, begitu prosesnya. Itu makanya yang memutuskan dalam kehidupan ini, jalan kehidupan itu adalah hati. Gitu. Makanya dosa merebut hati. Sama juga iman pun begitu juga. Iman juga cara kerjanya adalah merebut hati. Seperti tadi sudah saya katakan, Allah memberikan hukum Taurat, lalu kemudian menuliskan hukum Taurat itu dalam hati semua orang. Ya. Nah, iman juga begitu cara kerjanya. Ya. Dia juga merebut merebut hati, ya, merebut hati. Ya ini, nah. Ya. Jadi hati juga direbutnya. Nah, perhatikannya. Nah, ini hati, baru lihat 17. Jadi dari pendengaran, ya, kemudian ke otak, baru ke hati. Ya. Setelah dia di hati, ini, ya, udah ada jadi hati. Nah, salah satu yang dihasilkan oleh iman dalam hati itu adalah ini, orang percaya. Kemudian mengaku dia. Nah, di sini harus dibedakan antara iman dengan percaya, ya, dengan kepercayaan. Jadi iman itu adalah milik Tuhan, tapi percaya itu adalah tindakan kita. Dia harus dibedakan. Jadi kalau misalnya Yesus katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Orang tidak mungkin percaya kepada Yesus kalau iman belum bekerja, belum ada dalam hatinya. Begitu.
Jadi iman itu sama seperti dosa adalah menggerakkan orang. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa baik dosa maupun iman adalah sebuah mesin, ya, mesin. Dosa itu mesin supaya orang jalannya di jalan kehendak iblis, sedangkan iman adalah mesin yang menggerakkan orang di jalan yang dikehendaki Tuhan, begitu. Nah, sama-sama baik dosa maupun iman itu akan berproduk, ada produk-produknya, dan produk itu diimplementasikan dalam tindakan manusia itu, seperti dosa tadi ya, diimplementasikan produknya itu dalam tindakan-tindakan manusia, kebohongan, penipuan, bahkan pembunuhan, kejahatan, dan lain sebagainya. Itu maka dikatakan Yesus dalam Markus 7, dari hati timbul segala pikiran, dan lain sebagainya. Iman juga seperti itu, dia akan memproduk, ya, ini memproduk satu, kepercayaan kepada Tuhan. Dia menjadi orang yang mengaku Tuhan dalam hidupnya, mengaku dosa, dia berdoa, ya, dia rajin baca Alkitab. Itu orang-orang yang padanya sudah ada bekerja iman, gitu ya. Nah, kalau misalnya kau tanyakan, apakah otomatis orang yang mendengar firman akan beriman? Oh, itu misteri Tuhan, ya, misteri Tuhan. Tapi yang pasti bahwa iman timbul dari pendengaran, gitu ya. Karena tidak mungkin orang hatinya terbuka kalau tidak ada yang mengetok. Hanya dua cara untuk mengetok pintu itu. Pertama dari mata, kedua dari telinga. Mungkin ada juga ketiga dari rasa, ya, dari rasa, dari perasaan, dari emosional mungkin, ya. Itu yang bisa mengetok hati orang. Jadi yang dipilih di sini adalah mendengar, karena nggak mungkin orang melihat Yesus lagi kan, mendengar, ya. Kita bukan zamannya lagi melihat Yesus secara fisik, ya, tapi dia mendengar begitu. Nah, jadi sekarang saya mau bikin gambaran begini. Saya kira sudah bisa kau pahami ini, ya. Atau Maaf Pak, yo, silakan. waktu Bapak 15 menit lagi ya Pak. Oke, mantap ya. Jadi contoh ini misalnya. Kisah 26 ayat 18, nampak di situ? Nampak Pak. Oke. Lihat ini bagus sekali itu. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Nah, perhatikan. Yesus kan sudah mengerjakan pengampunan dosa di kayu salib, ya kan? Tapi bukan Yesus berkorban di kayu salib, otomatis dosa-dosa dunia ini diampuni. Enggak. Kita hanya bisa memperoleh pengampunan dosa itu kalau ada iman ini. Kalau iman mau, maka ya,
iman inilah yang menjadi pelaku, maka dikatakan dia oleh. Kalau oleh ya dia subjek. Iman inilah yang menjadi pelaku atau penyebab. Dialah penyebab, maka kita bisa memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian. Untuk orang-orang yang dikuduskan, maksudnya mungkin di sini bagian itu adalah warisan ya, atau sorga maksudnya ya. Begitu. Jadi kan demikian, iman itulah penyebab atau pelaku. Oke, sebentar ya, sebentar. Oke, saya lanjut lagi, sebentar lagi. Nah, jadi ini saya tutup dulu. Saya mau bikin dulu satu catatan. Dan apa ya? Oke. Nah, saya, tapi di sini saya nggak bisa seperti di papan tulis ya, nggak bisa menggambar di sini. Tapi saya pernah buat 3 gambar ya. Satu gambar yaitu jembatan. Kalau bisa mungkin bayangkan, maksudnya jembatan begini. Ada satu orang, bagaimana caranya, saya sulit juga bikin apa ini gambar-gambarnya. Kemarin ada apa ya, gambar ada di sini, kita katakan saya satu orang ya, satu orang. Kemudian dia, orang ini ingin ke ya, melewati satu jembatan ya, satu jembatan. Nah, dia ingin menuju satu tempat, kita katakanlah satu rumah gitu ya, satu rumah. Kenapa gambarku ini asal diklik hilang, asal diklik hilang. Nah, ini. Nah, jadi tentu dia harus melalui begitu ya. Jadi nama jembatan ini adalah iman. Nah,
kemudian ada juga gambar yang kedua. Gambar kedua adalah mengenai apa namanya, perisai, sorry. Gambar perisai. Nah, gambar perisai ini maksudnya, nanti kau bisa gambar sendirilah ya. Ada orang yang ada orang, sorry gambarnya Katsubalo. Ada orang yang ingin masuk ke dalam satu rumah gitu ya, yang gerbang rumah ini dikawal oleh bala tentara. Dikawal oleh bala tentara, ada beberapa orang bala tentara ini ya, yang mereka memegang pedang. Setiap orang yang masuk ya harus dipotongnya, ya, langsung dipenggal kepalanya. Nah, lalu orang ini masuk membawa satu perisai, di wajahnya atau mukanya, sehingga ketika dia masuk ke dalam, perisai ini menangkis pedang ini, sehingga dia bisa selamat masuk ke dalam, gitu ya. Bisa paham kira-kira ceritaku ini? Pak, Persoalannya digeser ini, ikut pula bergeser apa ini? Mananya gambarku ini? Oke lah. Udah bisa lah kau bayangkan tadi ya. Oke, sekarang ada gambar ketiga. Gambar ketiga adalah menggendong atau memeluk. Nah, logikanya sama saja ya. Ada orang yang ingin masuk ya ke dalam satu rumah, tapi di depan ini berdiri bapaknya. Ini anak yang mau masuk karena ini anak yang hilang lah kita katakan ya, karena diusir bapaknya karena mereka bertengkar. Lalu dia mau masuk tapi bapaknya menghalang ya. Maka kemudian datang ibunya ya, ibu si anak ini ya. Maka dia digendong lah ya, digendong masuk, sehingga ketika sampai di depan pintu, ayahnya marah. Ngapain kau bawa itu ke sini, si kurang ajar itu, katanya. Lalu mamanya bilang sama suaminya, Pak,
Janganlah dia tengok, akulah tengok. Nggak kau kasih, aku masuk, katanya. Ya sudahlah, masuk. Dia bawa anaknya ini digendong, jadi bapaknya tidak bisa berbuat apa-apa, gitu ya. Lalu kemudian di gambar ini akhirnya saya bikin pertanyaan, manakah gambar iman yang paling pas, gitu ya, yang paling cocok, gitu. Ya. Nah, gambar yang paling cocok adalah gambar yang ketiga. Nah, kenapa gambar yang ketiga yang cocok? Karena si ibu yang menggendong itulah iman. Ya, itulah iman. Dialah yang pelaku. Dia pelaku. Kalau gambar yang dua tadi, itu tetap bahwa kita yang bertindak menggunakan iman itu sebagai alat-alat kita. Tapi kalau gambar yang ketiga, bukan kaki kita lagi yang berjalan masuk. Iman itu yang berjalan masuk ke rumah Tuhan itu. Sehingga digendongnya kita, dibawanya kita masuk ke dalam rumah itu. Seperti yang dikatakan oleh saya share sekali lagi ya ayat ini ya. Seperti yang dikatakan di Roma 5 ayat 2. Ya. Begini. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi kasih karunia itu digambarkan seperti sebuah rumah, itu yang saya gambarkan tadi, rumah kasih karunia. Ya. Kita beroleh jalan masuk ya, ke situ ya oleh iman. Jadi kasih karunia itu, rumah kasih karunia itu adalah Kristus. Kristus itu sendiri. Kita tidak boleh masuk kalau menggunakan iman itu hanya sebagai jembatan kita lalui, begitu nggak boleh. Nah, jadi itu karena kita ini kita ini dosa ya, kita ini dari lahir sampai kita mati kita ini tetap berdosa, tidak boleh dilepaskan itu status kita ini, tidak boleh. Bukan karena setelah kita ditebus Yesus baru kita kudus, enggak ada itu. Tapi kita kudus kalau dikuduskan, kalau kita sendiri enggak bisa itu. Jadi karena itu ya kalau iman itu tidak menggendong, tidak membungkus kita, maka kita nggak bisa masuk. Kalaupun kita sudah masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan ini, status kita tetap orang berdosa. Karena itu maka kita disebut memperoleh kasih karunia. Persoalannya adalah bagaimana cara masuknya ke dalam kasih karunia itu. Gitu ya. Maka jawabannya adalah itu tadi, oleh iman. Ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan soal ini sebelum kita tutup? Banyak yang bisa diterangkan dari sini, tapi mana ya? Saya kira itu intisarinya sajalah yang saya sampaikan itu. Ya. Jadi untuk lebih ya saya akan katakan supaya kau bisa menemukan ya, supaya kau mendapat sukacita yang spesial dalam tentang hal ini. Kau harus baca Alkitab itu ya. Harus baca, kau temukan sendiri ya. Kalau enggak ya atau bagaimana, sudah pernah kau dengar tentang ini, entah udah lama kau udah tua ini, udah pernah kau dengar yang begini-begini? Risma, udah pernah kau dengar ini?
Iya Pak, belum Pak. Nah, jadi ya, oleh karena itu saran saya ya itulah, baca Alkitab. Sekarang saya sudah sampaikan kepadamu siapa iman itu, siapa dosa itu, gitu ya. Bukan, sekali lagi ya, kita ini adalah dosa, ya. Sampai selama-lamanya kita ini dosa. Tidak pernah kita lepas dari situ. Tapi memang iman yang yang diberikan, yang datang kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita supaya kita bisa melawan lah ya, atau ya kita katakan melawan lah ya, melawan. Kita sudah punya senjata ini untuk melawan dosa ini supaya kita tidak binasa oleh dia, tidak lagi seperti itu. Kalau kita kita sungguh-sungguh sebetulnya memberikan ruang yang luas kepada iman itu, maka kita akan punya kekuatan lah, kita bisa melawan dan lain sebagainya. Nah, tapi pasti memang untuk keselamatan kita, memang 100% iman itu sendiri ya, oleh iman. Seperti saya katakan tadi ya. Jadi memang oleh kekuatan iman itu sendiri, atau kasih yang besar yang terpancar di dalam iman itu yang menuntun kita, membawa kita supaya kita bisa masuk ke dalam kasih karunia itu. Jadi keselamatan itu selalu kasih karunia. Kenapa kasih karunia? Karena itu tindakan iman pada kita. Begitu. Itu maka dalam surah Roma dikatakan, Roma 5 itu, oleh satu orang manusia berdosa, oleh satu orang pula kita dibenarkan. Begitu. Jadi kita lihat di situ ya. Ada pintu-pintu masuknya. Ada yang bertanya soal ini sebelum kita tutup? Oke, kalau tidak ada lagi, siapa? Ada? Okay. Pak. Oh ya, silakan ya. Kuat suaramu, kuat. Iya, Pak, sedikit kan Pak. Tadi kita bicara tentang kasih karunia itu dan juga tentang iman. Kemudian yang ingin saya tanyakan kan Pak, kasih karunia itu kan diwujud nyatakan, yang saya pahami melalui hadirnya Yesus. Lalu bagaimana Pak nasib manusia, orang-orang yang sebelum ada Yesus begitu? Belum Yesus hadir di dunia ini. Itu yang saya tanya Pak, terima kasih. Kau tahu pengakuan iman rasuli? Coba bikin dulu pengakuan iman rasuli tentang Yesus, bikin dulu. Aku percaya, coba bilang dulu. Aku percaya dari Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, kandung yang terdia, yang beri perintahan Pontius diselipkan dalam dari yang 3, kita orang mati naik ke surga disebutkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dengan Maha Hidup yang nggak jelas suaramu. Disalibkan
mati, dikuburkan. Siap dikuburkan? Siap dikuburkan, apa turun lanjutannya? ke dalam kerajaan. Turun ke dalam kerajaan maut. Jadi nanti kau baca di 1 Petrus ya, tentang penjelasannya itu. Turun ke dalam kerajaan maut, dia membawa kabar baik ke dunia orang mati yang sering kita sebut istilahnya Seul, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di zaman Nuh. Zaman Nuh ya, sampai kepada ya, orang-orang yang belum menerima hukum Taurat. Begitu dia disampaikan di situ. Ya. Bisa kau pahami itu, Pides? Ya Pak, baik Pak. Nah, oke. Jadi sekali lagi kau harus ingat ya, yang saya terangkan tadi. Ya. Begitu Allah begitu manusia jatuh ke dalam dosa, ya, maka cara pertama yang dilakukan Allah untuk menyelamatkan manusia adalah memberikan hukum Taurat. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana orang-orang sebelum hukum Taurat diberikan? Itulah yang lahir di zaman Nuh dan sesudahnya sampai sebelum hukum Taurat diberikan. Kan udah banyak itu, ya kan? Zaman Nuh udah banyak kali orang, di zaman Nimrod pun udah banyak kali orang, ya kan? Berapa generasi itu sampai ke Abraham, baru ke Israel, ya kan? Sampai ke zaman Musa. Nah, itu kalau Alkitab katakan 4 generasi dari zaman 4 generasi, katanya itu hitungannya 1 generasi 100 tahun, itu 400 tahun, udah banyak kali orangnya kan. Jadi itu yang perlu dipertanyakan. Nah, Alkitab sudah jawab di 1 Petrus itu. Jadi kalau yang sudah menerima hukum Taurat ini, seperti nenek moyang kita sudah menerima hukum Taurat, bahkan hukum Taurat sudah dituliskan di hatinya. Ya sudah ada penuntunnya itu kan. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, intinya memang itu ya, baca Alkitab ya, baca Alkitab. Itu intinya. Lah Alkitabmu, cintai. Walaupun kau nggak mengerti, baca saja di situ. Nanti biar Roh Kudus yang memberikan mengajarimu apa artinya itu. Ya. Baca saja jangan kau baca di buku orang, nanti dari buku renungan kau bacain, enggak. Saya nggak setuju itu. Banyak sekali buku renungan itu nggak pas, itu bersalahan itu. Alkitab itulah bacain ya. Andai kata bisa buku renungan itu atau buku katekisasi itu menuntun kau, maka kau tidak akan mendengar apa yang saya sampaikan ini sesuatu hal yang baru. Ini kan sesuatu hal yang baru bagimu. Nggak pernah kau dengar. Sampai begini usiamu, sudah berapa usiamu? 20, berapa usiamu, Pik Des? 22 Pak. Nah, udah 22 usiamu. Udah sekolah minggu kau umur 4 tahun ya kan? 4 tahun, 18 tahun, saya bayangkan. 18 tahun nggak pernah kau dengar. Itu artinya apa?
Itu artinya yang mengajari kau itu pun nggak baca Alkitab, baca buku renungan juga dia. Berkhotbah dia dibacanya khotbah dari Google. Dari Google. Buku renungan, buku khotbah orang dibacainya, dikhotbahkannya. Kan gitu ya sekarang persoalannya banyak sekali pendeta-pendeta ini. Malas baca Alkitab. Baru kau pun nanti begitu pula jadi pendeta, kan udah gawat kita semua ini. Bahaya semuanya. Nah, jadi itu tadi ya. Nah, itu tadi. Jadi supaya baca Alkitabmu ya. Jangan jangan jadi pemberita yang menakutkan kita nanti. Menjadi menakutkan lah ya. Itu aja. Silakanlah ditutup, Christian. Baik Pak, terima kasih untuk waktu untuk hari ini. Terima kasih untuk Bapak dosen yang telah mengajarkan pada hari ini, dan terima kasih juga untuk para penyaji yang sudah memaparkan sajiannya dengan baik. Untuk itu saya pribadi sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan